Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allah. Jadi bagaimana kabarnya Bunda dan Kakak Nadia? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Memang dari Bangka Belitung. Masya Allah, baru pulang dari Bangka Belitung tadi malam dan menyempatkan hadir hari ini, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya Bunda. Bunda mungkin sebelum kita mulai bisa disapa dulu ayah bunda kita, calon orang tua hoki sekitar kita. Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah semua sekalian. Saya buat Facebook ini namanya bunda-bunda itu lebih banyak ya daripada ayahnya. Nah, itu menandakan bahwa dalam pendidikan anak, madrasah pertama untuk anak-anak kita adalah ibunya. Ya, seperti Kakak Nadia nih, dari kecil belajar bareng dengan bunda. Alhamdulillah pada usia 9 tahun sudah menghafal Al-Quran 30 juz ya. Mudah-mudahan ayah bunda yang hadir di sini insya Allah sebentar lagi akan menyusul, akan merasakan bagaimana kenikmatan dan bahagianya jika kita memiliki seorang anak yang mencintai Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz insya Allah. Hari ini bahagia sekali ya Ustazah ya, walaupun dalam kondisi yang memang belum begitu fit karena kemarin itu dari minggu sebelumnya sudah ada kegiatan di Jakarta, dilanjut dengan di Bangka Belitung kemarin. Sebenarnya hari ini ada acara juga di Jakarta sampai tanggal 23. Pernah saya konfirmasi ke Ustazah, bisa tak diundur? Kalau bisa Bunda, itu undangannya sudah tersebar ke warisan. Oh ya sudah, itu akhirnya kamu terbang pulang hanya untuk datang ke SDIP Nurul. Baik Bunda, sebelumnya saya penasaran nih Bunda. Kita flashback dulu ke belakang kan, sebelum kakak Akhirnya kamu mengenalkan Al-Quran ketika pas usia kandungan 4 bulan, tetapkan Al-Quran dan airnya itu yang saya minum susu yang hamil gitu. Dibagi lagi ketika di rumah saya sering setel Quran. Itu juga dibuat kebiasaan. Semua yang saya lakukan berhubungan dengan Al-Quran itu seperti sudah dari Allah yang menurunkan seperti itu. berarti tidak terpikir pada saat itu bahwa semua yang Bunda lakukan pada saat hamil itu bisa berefek seperti itu. Karena kan proses pertama, perkembangan bahasa yang terjadi pada saat bayi, gitu. Karena dia terbiasa untuk mendengarkan ini ya, ibunya berbicara, apalagi tadi pertama kali kan pendengaran. Jadi tadi juga Bunda sudah cerita bahwa yang pertama kali didengarkan itu ayat suci Al-Quran, itu yang kakak aja terbiasa dengar sehingga mungkin itu yang bikin lebih cepat gitu ya. Iya betul. Salah satunya seperti itu. Masya Allah. Dari kakak Nadia ini adalah indera pendengarannya. Ya, jadi kakak Nadia itu cepat belajar kalau mendengarkan. Jadi kami pilih metode auditori. Yang kedua, metode auditori itu bisa diterapkan untuk anak-anak yang belum bisa membaca. Kelas 1 ya, kelas 1. Ya, jadi itu bisa diterapkan untuk usia berapapun kalau metode auditori. Karena apa? Kalau anak umurnya kurang 1 tahun, kita namanya itu kayak penginstalan. Jadi kita kalau sering memperdengarkan murokat, sebenarnya di memori anak kita tuh sudah ada itu bacaan ayat suci Al-Quran. Tinggal nanti ketika anak kita sudah waktunya dia menghafal Al-Quran, itu akan sangat cepat. Jadi seperti efek recall gitu. Ketika dia sudah mau menghafal, membaca, itu seperti seolah-olah Al-Quran itu sudah ada di memorinya. Itu kelebihan dari metode auditori itu. Jadi kita setelkan murotal sering sama seperti lagu kan, Bunda. Lagu pun kalau setiap hari kita dengar, walaupun kita tidak hafal, itu hafal. Ya kayak itu lagunya Jiwa Yang Bersegi, saya nggak pernah hafal, sering saya dengar tapi saya hafal. Dari A sampai Z itu hafal. Itu lagunya siapa penyanyinya?
Sama juga itu lagu-lagu sakitnya tuh di sini gitu ya. Gak pengen hafal juga. Bayangkan kalau Al-Quran itu kita perlakukan seperti itu di rumah kita. Ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Insyaallah langsung baca artinya supaya membantu. Itu boleh baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara hak dan batil kepadamu, dan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Masya Allah, ayah bunda luar biasa. Ya, bukan hanya Al-Quran saja yang dihafal, tapi terjemahannya juga dihafal oleh kakak Naja. Kakak Naja hafal semua terjemahan 30 juz. Masya Allah. Kalau tadi kakak Naja menghafal Al-Quran dalam usia 9 tahun dalam kurun waktu 10 bulan bunda ya kalau tidak salah. Kalau terjemahannya gimana kakak Naja? 4 bulan. Kan lebih sulit bunda ya daripada Al-Quran terjemahan seperti itu. Betul. Masya Allah 4 bulan punya terjemahan Al-Quran. Luar biasa. Terjemahannya 4 bulan. Gimana itu bunda? Gimana cara ngapalnya? Kan itu lebih sulit bunda. Iya ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi pengalaman kakak Naja tuh keliling Indonesia itu memang untuk yang menghafal terjemahan tanpa bisa bahasa Arab, tanpa membaca itu baru Naja. Satu-satunya di seluruh Indonesia, belum ada anak yang mampu menghafal terjemahan Al-Quran. Ya, sama dia. Alhamdulillah ya, alhamdulillah karena izin Allah ya. Karena kakak Naja itu kan auditori. Nah, mungkin caranya gimana? Gimana kakak Naja? Kakak Naja mau cerita? Naja minta mama ceritakan waktu Abi Amir minta kakak Naja hafal terjemahan. Abi Amir yang di Hafiz Yang Indonesia. habis dirinya. Jadi waktu itu kan ada tantangan tajim. Tajim itu kan menghafal terjemahannya. Itu masing-masing anak disuruh menghafal terjemahan itu setengah halaman. Itu dikasih keluarnya malam. Ya nanti masing-masing peserta dikasih keluarnya malam, paginya langsung ditampilkan di panggung ya, di on kamera gitu. Nah satu-satunya peserta yang tidak ada salah titik komanya tepat itu Naja waktu itu. Alhamdulillah. Dan lancar sekali sampai Abi Amir bilang, Naja, pokoknya keluar dari Hafiz Indonesia, Naja harus hafal terjemahannya, kata Abi Amir gitu. Supaya nanti Naja kan udah hafal Al-Quran, nanti akan lebih paham apa yang Naja hafalkan. Oh iya. Akhirnya setelah pulang dari Hafiz, Naja lagi gitu. Mama kan disuruh sama Abi Amir itu hafal terjemahan. Aslinya beliau Madura. Jadi Naja kita hafal terjemahan kan belum bisa bahasa Besar Arab. pondoknya di Bogor. Saya tahu gimana caranya. Oh iya, saya punya ide gitu. Ya? Jadi saya pakai handphone. Saya pakai handphone. Iya. Saya setel murotal. Beliau sebenarnya, Terus saya rekam semuanya tuh lebih yang ada ke di murotal itu. Kan ada kan Al-Quran dan terjemahan ahli itu. tafsir. Nah, itu saya rekam bunda. Saya rekam per 50 ayat. 50 ayat per 50 ayat. Misalnya nih Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 50. Saya tulis di handphone Al-Baqarah ayat 1 sampai 50. Terus rekaman selanjutnya Al-Baqarah 51 sampai 100. Dan coba bayangkan itu yang selalu lakukan selama kurang lebih 4 bulan. Itu 4 bulan saya rekam murotal dan terjemahannya itu untuk diperdengarkan kepada Naja. Masya Allah, setelah selesai benar-benar selama 4 bulan ternyata Naja hafal. Masya Allah. Itu tidak ada direncanakan ini. Cuma udah kata aja dengar aja. Ini Al-Baqarah 1 sampai 50 iya mah, dengar. Terus besoknya saya pikir, besoknya dia mau dengar apa? Oh berarti cuma 1 sampai 100. Malam-malam saya bangun tuh. Malam-malam saya bangun dan ya pokoknya malam kalau sepi kan biar nggak ada suara-suara. Terus saya duduk aja sambil ngantuk-ngantuk nungguin 1 sampai 50 kan lama tuh pun Al-Baqarah.
nungguin, oh belum nih, belum, ya udah saya stop, saya kasih apa namanya judul gitu. Besoknya makan aja ini Al-Baqarah 51 sampai 100. Iya mak, tuh dia nggak begitu terus 4 bulan itu prosesnya. Selesailah 4 bulan, terus saya ambil musnah. Makan aja coba yuk. Kemarin kan kakak udah dengar nih terjemahannya. Saya acak tuh bunda, hafal semua dia. Masya Allah. Benar. Jadi nggak seperti hafalan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan didengar, disetor, ya disimak. Kalau terjemahan sampai sekarang tapi kalau metodenya benar, cepat juga. Adiknya Naja, cuman karena dia sudah bisa main sih. Itu sudah 5 juz adiknya Naja. Setelah itu karena dikalah sama mainnya, artinya kalau Naja kan fokusnya sama ini saja. Ya jadi main dah apa-apa enggak. Jadi hiburan nyanyian aja malah ceramah-ceramah itu. Oh iya, Ceramah sejarah kebudayaan Islam. Jadi itu hiburannya. Ya Allah, memang Allah buat dia seperti ini sudah. Tapi setiap dia dengar itu mas, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Ini keterangan Masya Allah, ini kisah tentang Nabi Musa. Kalau boleh tahu kakak Naja, ini ayat keberapa Innani Allah? Dan surah apa? Surah Al-Qaha ayat ke-14. Masya Allah, benar-benar surah Al-Qaha ayat 14. Boleh terjemahannya? Ya Allah Tuhan, wahai Musa, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan maksudlah sholat untuk aku. Masya Allah, benar bunda. Mungkin dari ayah bunda ada yang penasaran mau challenge kakak Naja? Silakan dari panitia melihat siapa yang angkat tangan. Bunda mungkin ada yang mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum thumma qawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Bagaimana bunda? Al-A'raf Masya Allah, betul-betul ya. Mungkin ada yang bertanya halamannya. Ayo dari ayah, silakan angkat tangan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Terima kasih banyak. Ayat 29 yang ada ya jawab itu tadi ayat 30 sampai dengan ayat 31. Benar ya? Benar tadi. Tadi Bunda sudah ceritakan. Makanya penuh dengan tekanan terhadap. Jadi terkadang ketika kami sudah pulang ke rumah, itu mental kami itu udah habis seharian ya. Udah terus sama tekanan tadi. Jadi yang saya pengen sekali tahu caranya maintain mental kami itu sebagai orang tua, terutama kami sebagai ayah ya. Gimana sih caranya supaya kami itu tetap bisa luas gitu ke anak-anak itu. Jujur kan saya pribadi itu bekerja di bidang publik ya, maksudnya publik itu masyarakat lah, untuk pelayanan lah. Jadi di kantor itu kami harus tetap tersenyum, terlihat bahagia, apapun itu tetap ya terbawa happy aja gitu. Tapi padahal dalam otak itu kita tidak tahu urusan di rumah atau di keluarga kami itu seperti apa. Nah jadi hampir bisa dikatakan kami tidak selalu bisa tetap tersenyum seperti ketika kami di kantor ya. Jadi ketika kami pulang itu pasti kebetulan anak saya cowok dua ini sama kakaknya di saat ini di Ali, satu Ali. Kalau di rumah ketika saya pulang gak disambut, malahan disambut dengan perkelahiannya, judul nih. Ada kadang ngeributin masalah bolanya lah, ribut masalah mainannya, bukunya, tas apa segala macam. Jadi itu membuat wah jadi kayak keluar yang singa guru itu udah keluar kayaknya. Nah, saya pengen mental itu gimana sih? Mungkin dari ayah atau dari bundanya Najwa bisa disampaikan ke kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan di tempatnya bisa saja seperti itu, di tempat kami juga seperti itu. Anak-anak di rumah sering perang gitu kan, main apapun nanti bentuknya satu nangis ya, seperti itu namanya juga dunia anak. Tapi yang penting kita ingat di sini adalah bagaimana kita dititipkan amanah oleh Allah, bahwa ini anak ini kan amanah titipan dari Allah ya. Sesibuk apapun kita bekerja di luar, selelah apapun kita, kalau kita sudah sampai rumah, itu tuh harus kita menjadi orang yang lain lagi. Bahwa kita tuh ingat ini kita sebagai ayah atau ini kita sebagai ibu. Memang susah itu, tapi kita harus belajar. Kita harus belajar terus. Karena memang sekolah untuk menjadi orang tua itu tidak ada.
sekolah, waktu kita mau menikah kita sekolah nggak ada. Padahal kita di situ dituntut sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak kita. Padahal kita nggak pernah dapat sekolah parenting. Bagaimana kita mau memanage hati kita, emosi kita ketika di luaran kita sudah habis-habisan bekerja gitu kan, tenaganya sudah habis, senyumnya sudah habis karena di semua tempat umum kita harus tersenyum, sedangkan di rumah kita sampai rumah udah mentok nih, lihat sambutan anak-anak udah pada berakhir. Nah gimana? Kita kembalikan lagi bahwa ini memang peran kita sebagai orang tua. Kita nggak bisa menyalahkan anak. Anak itu kan sudah dititipkan kepada kita. Dia memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang kita. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Terus kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah, bentuk kekuatan ya Allah, bagaimana caranya ya Allah? Hanya Allah yang bisa membantu kita. Tapi kalau kita sudah sadar, oh ya Allah, ini memang saya pelan-pelan sebagai ayah di rumah. Udah, nanti kita dengan sendirinya juga, ya sudah, ini sudah yang harus kita lakukan. Ya kita ambil lagi anak kita peluk dia, mungkin dia butuh kasih sayang kita seperti itu. Makanya perlunya kita kerjasama antara suami dan istri. Mana tadi saya katakan yang lebih banyak di rumah siapa? Kalau ibu yang lebih banyak di rumah, yang pegang misalnya nanti pendidikannya atau pelajaran Al-Qur'annya sama ibunya. Gimana itu saya tidak bisa membaca? Dia baca Al-Qur'an, saya nggak apa-apa. Kan kita bisa antarkan ke tempat mengaji. Nanti kita duduk temenin, nanti jemput lagi. Ya pengorbanan itu pasti ada. Lebih banyak sama kita, misalnya kita mampu ngajarin anak kita, ya kita nggak perlu bawa ke tempat mengaji misalnya. Kita ajarin di rumah. Kalau kita tidak bisa ya carikan tempat ngaji, antarkan dia, jemput dia. Sehingga nanti ketika suami kita sudah pulang, anak-anak kita yang di rumah itu sudah dapat semuanya. Dia sudah belajar, dia sudah makan, dia sudah kenyang. Tinggal ketika ketemu sama ayahnya, ayahnya tinggal ajak main saja gitu. Gak usah lagi bebankan pada suami. Saya sudah capek, tadi udah ngajarin anak, sekarang gantian ngajarin lagi gitu. Nah itu perlunya kerjasama. Kita sebagai perempuan juga lihat kondisi suami kita. Kalau pulang ke rumah sudah capek, ya sudah, anak-anak kita kasih tahu, jangan main berantem-beranteman, kasihan, dia capek seperti itu. Jadi membagi peran ya dalam rumah tangga itu sangat penting sekali. Dan itu pentingnya kita menanamkan Al-Quran kepada anak kita, karena nanti insya Allah Al-Quran itu yang akan menuntun anak-anak kita semakin mengerti dia bagaimana kondisi ayah dan bundanya gitu. Jadi kalau saya lihat tadi ceritanya dari ayah, berarti ayah perannya main aja deh sama anak gitu. Nggak usah nanti mana bundanya ada metodenya di sini. Nah, bundanya aja deh, mungkin nanti yang belajar, ayahnya ajak main aja gitu supaya ayahnya juga setelah capek bekerja juga kan bisa bahagia lagi sama anak-anak gitu. Seperti itu mungkin dari saya ya. Terima kasih. Intinya boleh menduduki kursi kembali supaya tidak menghambat kepulangan Bunda Dahlia dan Salam. Alhamdulillah. Ya Allah. Ikut terus kita tentang tapi kalau bisa jadi inspirasi buat anunya yang selalu kalau dia suatu kita pasti ya pernah ke Kaliwang sendiri kesibukannya ya Allah bentar, salaman sama aja.
boleh.